BBM naik, pemerintah korbankan rakyat. Oleh Sri Rahmi, anggota DPRD Sulsel. Belum lepas dari trauma pandemi yang meluluhlantakkan sektor ekonomi kita, yang menambah daftar panjang jumlah pengangguran kita, juga meningkatkan presentase jumlah masyarakat yang berada di level garis kemiskinan. 2 tahun kita dalam tekanan pandemi, yang membuat banyak buruh kehilangan pekerjaan, toko-toko kehilangan pengunjung, warung kaki lima hingga restoran bintang 5 pun tutup, dan deretan kisah pilu masyarakat kita yang sepertinya tidak pernah habis untuk kita tuliskan, kecemasan masif dan ketidakpastian kondisi ekonomi. Kemudian masyarakat dikagetkan dengan kelangkaan minyak goreng yang berdampak pada kenaikan harganya di pasar, gas LPG yang dalam setahun naik 2 kali, kawan-kawan buruh diperlakukan tidak adil dalam UU Omnibus Law, demikian bertubi-tubi deraan pemerintah kepada rakyat kecil. 2 tahun pandemi kita, mengurung diri, dari ragam aktivitas, baru tahun ini kita mulai kembali belajar, bersosialisasi, berkumpul dan beraktivitas, berangsur normal. Pun peringatan hari kemerdekaan kita, baru di tahun ini kembali meriah bersama, kembali panjat pinang, kembali upacara dan gerak jalan, kembali bergembira dengan hamparan hadiah-hadiah 17-an, dengan tema sangat emosional, empati dan membangun rasa optimis kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tapi, rasa optimis itu tiba-tiba luluh lantak dengan pemberitaan di seluruh media, mendadak pemerintah mengumumkan kenaikan BBM, melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif. Tanggal 3 September tahun 2022, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, kata Arifin. Pertalite dari Rp7,650 IT menjadi Rp10 LTR kemudian, solar subsidi dari Rp5.150 LTR menjadi Rp6.800 LTR, Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 LTR menjadi Rp14.500 LTR. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga dan akan berlaku pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, ungkap Arifin, yang dikutip dari sindonews.com tanggal 3 September tahun 2022. Kronologis. Penulis menelusuri informasi tentang isu tersebut melalui berita-berita di media dan informasi langsung dari anggota Komisi 7 DPR RI yang membidangi ESDM. Dari penelusuran tersebut, penulis mendapatkan informasi bahwa ketika gelar rapat kerja dengan Kementerian ESDM dan Pertamina, mereka selalu menyampaikan keluhan terhadap beratnya subsidi BBM di APBN ke Komisi 7. Demikian juga Presiden Jokowi, menyampaikan keluhan yang sama pada pidato-pidatonya, sehingga muncullah isu usulan kenaikan BBM bersubsidi yang ditolak oleh fraksi PKS DPR RI. Peneliti dari Political Economic and Policy Study PEPS Antoni Budiawan yang penulis kutip dari media seputar tangsel.com, menyebutkan bahwa Presiden Jokowi berbohong mengenai angka fantastik subsidi untuk BBM yang mencapai Rp502 triliun. Lebih lanjut, menurut Antoni Budiawan menyampaikan bahwa subsidi yang diberikan untuk BBM hanya di kisaran Rp11 triliun saja. Anggota Komisi 7 DPR RI menginformasikan bahwa angka Rp502 triliun itu adalah anggaran subsidi untuk energi secara keseluruhan, termasuk listrik dan LPG. Angka Rp502 triliun itu pun sudah termasuk angka pembayaran utang pemerintah kepada Pertamina atas biaya kompensasi BBM. Solusi. Fraksi PKS adalah fraksi yang paling vokal menyuarakan penolakan atas isu kenaikan BBM bersubsidi, solar, dan premium. Penolakan itu tentu saja bukan tanpa argumen, bahwa beban APBN berat bukan berarti rakyat yang harus menanggungnya. Pemerintah harus cerdas dan cermat mengambil sikap dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini. Presiden dan menterinya berkeluh kesah atas besarnya pengeluaran pemerintah saat ini, dan memilih subsidi BBM sebagai nomenklatur yang harus dikoreksi nilainya untuk mengurangi beban APBN. Padahal jika pemerintah serius ingin menyehatkan neraca keuangan negara, banyak cara yang bisa dilakukan tanpa harus menjadikan masyarakat sebagai korban kebijakan. Harga BBM tidak harus dinaikkan tapi pemerintah yang justru harus melakukan pembatasan pengguna solar dan premium, karena banyak sekali terjadi kebocoran BBM bersubsidi di lapangan. Bukan lagi rahasia, berbagai modus pencurian, subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Truk yang mondar-mandir beli BBM bersubsidi bukan untuk kebutuhan bahan bakar kendaraannya tapi untuk dijual ke industri-industri,
atau BBM bersubsidi yang dijual ke luar negeri dengan berbagai modus, yang semuanya menunjukkan kelemahan pemerintah dalam mengontrol penggunaan BBM bersubsidi, sehingga tidak tepat sasaran. Untuk itu yang diperlukan adalah instrumen kebijakan berupa perubahan Perpres Nomor 191 per 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, agar lebih tegas tentang kendaraan jenis apa saja yang boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi, termasuk konsep pengawasannya yang diperketat. Ketika Presiden dan menteri-menterinya menyadari bahwa pendapatan nasional kita tidak bertambah sementara kebutuhan pengeluaran semakin besar, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan scoring prioritas program. Mana yang paling penting sekaligus paling mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak, mana yang mendesak tapi tidak penting, dan mana yang tidak penting dan tidak juga mendesak. Toolsnya sudah ada, tinggal keseriusan pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Masih banyak pos-pos anggaran yang bisa dilakukan efisiensi, misalnya, memperketat pengawasan penggunaan anggaran untuk mengurangi jumlah kebocoran anggaran, menunda proyek-proyek besar yang tidak berdampak langsung pada masyarakat umum, misalnya proyek IKN dengan anggaran Rp502,4 triliun dan juga proyek kereta cepat Bandung-Jakarta dengan anggaran Rp114,24 T. Pemerintah harus memprioritaskan pemulihan ekonomi nasional jika ingin segera bangkit dari keterpurukan pasca pandemi. Sebenarnya, cukup sederhana langkah yang harus diambil oleh pemerintah jika memang berniat mengayomi rakyatnya. BLT yang digemborkan Presiden itu bukan solusi permanen, itu hanya pil penenang. Tidakkah pemerintah berpikir bahwa dengan mencabut subsidi BBM maka akan terjadi efek domino yang berdampak pada semua sektor, harga pokok produksi pasti naik, otomatis semua harga-harga akan naik. Semua sektor terdampak, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan memberi bantuan langsung tunai atau bantuan pangan non-tunai yang nilainya sebesar Rp100 minus Rp150.000 per bulan per keluarga, itu terlalu jauh untuk bisa dikatakan sebagai konversi dari dampak kenaikan BBM. Sementara ibu kota negara tidak mendesak untuk dipindah sebagaimana juga kereta cepat Bandung-Jakarta pun tak berdampak luas bila ditunda. Klik subscribe follow.